Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, komplotan geng motor di Bandung, Jawa Barat menyerang anggota geng motor lain yang sedang bermain gitar di pinggir jalan. Aksi penyerangan terekam CCTV. Komplotan geng motor tiba-tiba menghampiri sejumlah pria yang sedang bermain gitar di pinggir jalan raya, Kota Bandung, Jawa Barat. Tanpa alasan, belasan remaja ini menyerang para korbannya dan langsung memukuli hingga tak berdaya. Aksi brutal baru berhenti dan pelaku kabur setelah dipergoki polisi. Kemudian menemukan sekelompok pemuda yang sedang duduk-duduk bermain gitar, kemudian berhenti di sana, menanyakan kelompok pengendara motor lainnya. Setelah itu tanpa peringatan, tanpa apa-apa langsung melakukan kegiatan pemukulan. Kami luka-luka, termasuk di punggungnya juga ada luka sabetan senjata tajam. 12 remaja sebagian adalah anak-anak di bawah umur mengaku melakukan penyerangan karena mengikuti arahan dari ketua geng motor. Para korban mengalami luka berat dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan memburu ketua geng motor. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofaat Endrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang dukun di Bekasi, Jawa Barat ditangkap polisi setelah rekaman penggandaan uang beredar luas melalui media sosial. Pelaku menunjukkan kemampuan menggandakan uang pecahan ratusan ribu rupiah pada sejumlah warga. Namun diduga uang hasil penggandaan merupakan pecahan mata uang palsu. Dalam video ini, Herman Gondrong, warga Ujung Harapan Bahagia, Babelan, Bekasi, meminta sejumlah pengikutnya yang berada di teras rumahnya untuk merekam penggandaan uang. Herman kemudian menunjukkan kemampuannya menggandakan uang dengan bantuan jenglot di kotak hitam. Pria ini kemudian memasukkan kertas dalam kotak jenglot dan ditutup dengan tas plastik warna hitam. Saat kotak dibuka terlihat uang kertas pecahan Rp100.000 sehingga membuat para tamu berdecak kagum. Bahkan uang seolah tak berhenti terus bertambah dan Herman berdalih uang telah digandakan oleh jenglot miliknya. Herman kemudian menjanjikan uang akan dibagikan pada semua pengikutnya yang datang dan diperbolehkan digunakan untuk membeli sepeda motor. Setelah video penggandaan uang beredar melalui media sosial, Herman Gondrong ditangkap polisi. Menurut warga sekitar, Herman Gondrong sudah 3 tahun tinggal di Ujung Harapan Bahagia. Rumah Herman Gondrong sering didatangi tamu yang berasal dari luar daerah di malam hari. Namun kegiatan Herman selama ini tidak pernah mengganggu warga sekitar. Warga heran karena Herman Gondrong dipanggil Ustadz oleh para tamu pengikutnya yang datang. Karena kita merasa warganya ya kenal baik banget belum. Kalau sama mertuanya saya akrab banget. Tahu mengetahui ini artinya Herman sebagai pengganda uang ini dari mana tahunya? Dari YouTube semalam. Dari YouTube. Iya, dari YouTube. Pak, untuk penggerebekan itu Bapak tahu nggak? Nggak tahu. Tahu ramai di YouTube. Tahu-tahu dari pihak RCTI dari pagi. Hingga kini Herman Gondrong masih menjalani pemeriksaan di Polsek Babelan. Diduga uang yang keluar dari kotak jenglot milik Herman merupakan uang palsu. Herman diduga menggunakan tombol putar yang berisi gulungan uang palsu untuk mengelabuhi pengikutnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pelaku pembunuhan dan penganiayaan satu keluarga di Kebumen, Jawa Tengah ternyata selama ini difitnah oleh keluarga korban. Keluarga korban menuduh pelaku sebagai pencuri aliran listrik dan disebarkan melalui media sosial. Pelaku sakit hati karena pernah berusaha menjelaskan dengan mengajak damai, namun keluarga korban justru kembali menyebarkan fitnah. Halimah, wanita berusia 70 tahun, warga Argopeni Kebumen, tewas setelah dianiaya Heri Setiawan tetangganya. Bukan hanya Halimah, Heri Setiawan juga menganiaya anaknya, Mahludin. Selain Mahludin, anak, istri dan 2 kerabatnya juga menjadi korban penganiayaan Heri yang datang dengan senjata tajam.
Mahludin merupakan ketua RW di Argopeni dan tetangga dekat Heri. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Heri mengakui merencanakan penganiayaan pada keluarga Mahludin. Heri mengaku jengkel selama 4 bulan berturut-turut difitnah dan disebarluaskan oleh Mahludin sebagai pencuri aliran listrik. Apalagi Heri juga mengaku pernah meminta menyelesaikan masalah secara baik-baik pada Mahludin. Difitnah, pertama mencuri listrik. Tapi mendengar sendiri? Setiap hari pernah. Mendengar sendiri atau dari orang lain? Pernah mendengar sendiri. Listrik siapa itu Pak? Listrik saya sendiri, dia tidak berani ngecek, cuma tiap hari bilang fitnah saya tiap hari, sampai mengompakkan masyarakat. Hasil pemeriksaan polisi, Heri merencanakan penganiayaan dan pembunuhan pada Mahludin. Namun saat melakukan penyerangan, Heri juga menganiaya orang tua Mahludin yang sudah lanjut usia hingga tewas. Benar-benar untuk mendapatkan hasil maksimal ketika memang tersangka ingin melukai dari korban. Nah, kemudian saya lanjutkan, ketika mendatangi korban, bertemu ya di rumah korban, bertemu dengan korban MH. Tanpa babi bu, tanpa memberikan penjelasan, langsung mengayunkan celurunya melukai dan membuat korban MH mendapatkan beberapa luka di badannya. Tersangka terancam hukuman mati dengan barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk membunuh korban. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingati masalah